Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam berjumpa kembali dengan channel Legiman Dengok Tausiah. Masih kesempatan kali ini kita belajar matematika kurikulum merdeka fase D untuk SMP sederajat. Masih bab 1, bab bilangan, pada materi penjumlahan bilangan. Ikuti, ini merupakan pembelajaran pada video bilangan bulat bagian keempat. Bagaimana pelajarannya? Marilah kita ikuti berikut ini. Bab 2 yaitu masalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk kesempatan kali ini akan kita bahas penjumlahan, ya. Misalnya, ya, ini tujuannya itu menjumlahkan bilangan positif dan negatif menggunakan kartu. Jadi kita mau coba belajar dengan penjumlahan bilangan positif dan negatif menggunakan kartu. Marilah bermain dengan kartu dari lampiran 1. Maksud lampiran penjumlahan ini, aturan kocok sekumpulan kartu terdiri atas 13 kartu seperti ditentukan pada gambar di bawah. Letakkan kartu menghadap ke bawah. Letakkan gaco atau poin masing-masing pemain pada titik awal 0 secara bergantian. Pemain mengambil sebuah kartu dari tumpukan. Kemudian pemain tersebut memindahkan ganconya sesuai dengan angka yang tertulis pada kartu. Pemain yang ganconya mencapai tujuan terlebih dahulu, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Bagaimana berikutnya? Nah, ini bentuk kartunya. Cara pemindahan gaco, ya. Jika kartu terambil plus 2, berarti pindahkan gaco 2 langkah mendekati tujuan. Jika mendapatkan kartu min 3, pindahkan gaco 3 langkah menjauhi tujuan. Jika mendapat kartu 0, gaco tidak berpindah atau diam. Ini perhatikan di sini nih. Jadi kalau mendapatkan kartu dari sini, mengambil kartunya dapat plus 2, maka dia akan melangkah 2. Kalau mendapatkan plus 5 akan melangkah 5. Terus kalau mendapatkan 0 berarti dia diam. Kalau mendapatkan min berarti dia akan menjauhi, ya, akan menjauhi. Misal dalam permainan kartu pada permasalahan di atas, jika seorang pemain menarik kartu plus 5 pada giliran pertama dan plus 3 pada giliran kedua, maka jumlah langkah perpindahan adalah titik-titik. Seperti ini. Ada seorang pemain mengambil kartu dari sini plus 5, berarti dia akan melangkah dari 0 sebanyak 5. Jadi sampai plus 5 sini. Kemudian giliran keduanya mengambil plus 3. Maka dari 5 melangkah 3 langkah menuju ke tujuan, ke kanan. 1, 2, 3. Sehingga sampai plus 8. Jadi jumlah langkah perpindahan menuju kartu adalah plus 8, atau jumlah menuju tujuan kemenangan plus 8. Maka jumlah perpindahan dari plus 5 dan plus 3 adalah plus 8. Kita dapat menyatakan dalam bentuk penjumlahan sebagai berikut dalam bentuk kalimat matematika. Jadi plus 5 ditambah plus 3 sama dengan plus 8. Itu jumlah langkah perpindahan pertama plus 5, jumlah langkah perpindahan kedua plus 3, dan total jumlah perpindahan langkah adalah plus 8. Ya, kita lanjutkan. Dengan menggunakan kartu pemain G, isilah tabel berikut ini dengan kalimat matematika. Penjumlahan untuk kalimat matematika, penjumlahan untuk menyatakan jumlah langkah perpindahan kartu. Itu banyak langkah. Giliran pertama plus 5 plus
min 5 plus 5 min 5. Banyak langkah giliran kedua, min 3 plus 3 ya. Jadi kalimat matematika yang tepat untuk A apa, yang tepat untuk B apa, yang tepat untuk C apa. Terus banyak langkah perpindahannya bagaimana. Nah, kita perhatikan. Berarti kalimat matematika yang A adalah min 5 ditambah min 3. Kemudian kalimat matematika untuk B yaitu min 5 ditambah min 3. Kemudian kalimat matematika untuk C adalah min 5 ditambah plus 3 atau negatif 5 ditambah positif 3. Kemudian dari A ini negatif 5 ditambah negatif 3 itu berapa? Merupakan banyak langkah perpindahannya, yaitu min 8. Berarti artinya menjauhi tujuan. Dalam kartu tadi, dalam permainan tadi, berarti dia menjauhi dari hasil. Jadi semakin jauh, tidak menang nantinya. Kemudian yang bagian B, plus 5 atau positif 5 ditambah negatif 3. Berapa? Positif 2. Berarti langkahnya 2 langkah perpindahan ke arah positif atau mendekati tujuan. Kemudian yang C plus 5 ditambah plus yang C min 5 ditambah plus 3. Min 5 ditambah plus 3 itu min 2. Berarti banyak langkah perpindahannya adalah min 2 atau menjauhi ya, menjauhi dari tujuan. Keterangannya min 8 artinya 8 langkah menjauhi tujuan kemenangan. Jadi artinya ini min 8 itu berarti dia semakin jauh dari kemenangan. Plus 2 artinya 2 langkah menuju atau mendekati tujuan kemenangan. Berarti ini lebih mendekati pada kemenangan. Min 2 artinya 2 langkah menjauhi tujuan kemenangan. Berarti dalam permainan 3 A, B, C ini yang menang adalah yang B. Berikutnya, sekarang kita menjumlahkan 2 bilangan yang tandanya sama. Perhatikan garis bilangan ini ya. Jadi plus 5 ditambah plus 3. Nah, tadi berdasarkan permainan, kalau plus itu menuju ke kemenangan, berarti tambah. Nah, ini berarti artinya plus 5. Ini perhatikan dari langkah dari 0 plus 5 langkah pertama. Itu sampai positif 5. Kemudian langkah kedua yaitu plus 3. Dari 5 3 langkah berikutnya yaitu menuju ke plus 8. Jadi total langkahnya adalah dari 0 sampai 8. Jadi dari 0 geser ke 5, itu langkah pertama, dari 0 geser ke 5, ke 5 langkah satuan ke arah positif, jadi arahnya positif. Yang langkah kedua dilanjutkan geser 3 langkah ke arah positif juga. Jadi jumlah langkah pergeseran adalah 8. Dengan demikian, dengan kalimat matematika dapat dinyatakan bahwa plus 5 ditambah plus 3 sama dengan plus 8. Ya, berikutnya nomor 2, min 5 ditambah min 3. Perhatikan langkahnya. 1, ini langkah pertama. Ditarik dari 0, dari titik 0 geser 5 langkah ke arah negatif. Ini perhatikan, ditarik ke arah negatif 5 langkah. Sehingga menuju min 5 atau negatif 5. Langkah kedua,
dilanjutkan geser 3 langkah ke arah negatif lagi karena min 3. Geser 3 langkah min 3 sehingga sampai min 8. Jadi jumlah langkah pergeserannya adalah dari 0 sampai min 8. Jadi jumlah pergeseran itu ada 8, tapi arahnya negatif. Maka secara matematika dapat ditulis bahwa min 5 ditambah min 3 sama dengan min 8. Ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan dengan menentukan garis bilangan, hitunglah plus 3 ditambah plus 4. Yang nomor 2 min 2 ditambah min 6. Yang pertama plus 3 tambah plus 4. Kita perhatikan yang pertama dari 0 kita geser 3 langkah menuju plus 3. Berikutnya dari 3 kita geser 4 langkah menuju ke plus 7. Jadi hasilnya dari 0 sampai 7. Jadi kalimat matematikanya kan plus 3 ditambah plus 4 sama dengan plus 7. Yang berikutnya nomor 2 min 2 tambah min 6. Berarti dari 0 geser ke kiri min 2 ya, menuju negatif 2. Dari min 2 geser lagi ke arah negatif min 6 sehingga menuju min 8. Dengan demikian pergeseran dari min 2 ditambah min 6 adalah dari 0 sampai min 8. Jadi min 2 ditambah min 6 sama dengan min 8 secara matematikanya. Ya, selanjutnya ini coba latihan 1. Ini coba Anda kerjakan di sini. Coba Anda gunakan garis bilangan untuk menghitung 1 plus 5 tambah plus 2. 2 min 5 tambah min 2. Kerjakan pada garis bilangan ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang menjumlahkan dua bilangan yang berbeda tanda. Perhatikan nih contoh yang kedua. Kalau tadi yang pertama pada bilangan yang bertanda sama. Ini plus 5 ditambah min 3. Yang pertama, ini langkah pertama ini mulai dari 0 geser 5 langkah ke arah positif. Dari 0 geser 5 langkah ke arah positif menuju plus 5. Kemudian dilanjutkan min 3. Min 3 berarti dilanjutkan dengan geser 3 langkah ke arah negatif. Dari 5 digeser 3 langkah negatif. Ya. Ini negatif. Dan menuju ke positif 2. Sehingga hasilnya adalah dari 0 sampai 2. Jadi tanda positif 2 ini. Jadi dapat dikatakan bahwa plus 5 ditambah min 3 sama dengan plus 2. Berikutnya ini ada soal. Perhatikan. Kita akan menjelaskan penjumlahan min 5 ditambah plus 3 menggunakan garis bilangan. Kemudian isilah kotak. Kotak ini dengan bilangan atau kata yang tepat. Perhatikan. Garis bilangan ini perhatikan ya. Ini sama sebenarnya dengan atas ini. Maka mulai dari 0 geser ke kemana? Ini ke 5. Ya, geser 5 ke arah negatif. Ini geser 5 ke arah negatif. Kemudian langkah kedua
geser 3 langkah ke arah, nah ini perhatikan, ini ke sini plus 3, geser 3 langkah ke arah positif, ini positif. Jadi jumlah langkah pergeserannya adalah, nah ini tanda merah, dari 0 sampai ini min 2. Dengan demikian min 5 tambah plus 3 sama dengan min 2. Oke, kita lanjutkan. Ya, berikutnya kita coba perhatikan, hitung dengan menggunakan garis bilangan. Nomor 1 plus 2 ditambah min 6. Yang nomor 2 min 2 ditambah plus 7. Sekarang kita bahas yang nomor 1. Perhatikan, plus 2 tambah min 6 berarti dari 0 geser ke arah positif sejauh 2 langkah. Nah, sejauh 2 langkah menuju positif 2. Kemudian ditambah min 6 berarti dari plus 2 ini geser ke arah negatif sejauh 6, ya. Geser ke arah negatif sejauh 6. Di angka berapa di sini? Sampai angka berapa? Kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di sini min 4. Jadi hasilnya adalah dari 0 sampai min 4. Berarti hasilnya plus 2 ditambah min 6 sama dengan min 4. Kemudian yang kedua, min 2 ditambah plus 7. Min 2 tambah plus 7 berarti dari 0 digeser 2 langkah ke arah negatif, ya. menuju min 2 atau negatif 2. Kemudian dari negatif 2 melangkah ke arah positif sepanjang 7 atau sejauh 7 dari min 2, nah, 7 langkah, ya, sini 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menuju siapa di sini? Plus 5. Berarti min 2 ditambah plus 7 adalah dari 0 sampai 5. Jadi hasilnya adalah plus 5. Dengan demikian min 2 tambah plus 7 sama dengan plus 5. Latihan kedua. Coba Anda gunakan garis bilangan untuk menghitung. 1. Min 5 tambah plus 2. Yang 2 plus 5 tambah min 2. Kerjakan pada garis bilangan ini. Tentukanlah nolnya di mana, tentukan sendiri, ya. Ya, silahkan ditentukan sendiri nolnya di mana posisinya. Kemudian buatlah seperti contoh di atasnya ini untuk menjawab hasil plus 5 min 5 ditambah plus 2, kemudian plus 5 ditambah min 2. Oke, kita lanjutkan. Sekarang berikutnya penjumlahan menggunakan tanda dan nilai mutlak. Kita telah mempelajari bagaimana menjumlahkan dua bilangan yang bertanda sama dan bertanda beda atau berbeda tanda. Selanjutnya mari kita diskusikan pengamatan kita akan tanda-tanda bilangan dan nilai mutlak. Yang pertama, jumlah dua bilangan yang bertanda sama. Plus 5 ditambah plus 3 sama dengan plus 8. Min 5 ditambah min 3 sama dengan min 8. Kemudian yang kedua, jumlah dua bilangan yang berbeda tanda. Plus 5 ditambah min 3 sama dengan plus 2. Min 5 ditambah plus 3 sama dengan min 2. Perhatikan, kalau dibuat nilai mutlak berarti yang plus berarti tandanya tidak ada. Tapi kalau yang negatif tetap, ya. Jadi yang plus yang tidak ada. Berarti plus 8 itu sama dengan 8. Plus 2 sama dengan 2.
Tapi kalau min 2 tetap min 2, min 8 tetap min 2. Itu dalam nilai mutlak. Perhatikan berikut ini. Jumlah dua bilangan bertanda sama. Plus 9 tambah plus 3. Jadi kita sudah tidak menggunakan garis bilangan lagi. Plus 9 ditambah plus 3 artinya plus 9 tambah 3. Ini artinya plus 12. Kemudian nomor 2, min 8 ditambah min 5. Ini artinya min dalam kurung 18 ditambah 5, yang artinya min 23. Contoh berikutnya, jumlah dua bilangan yang berbeda tanda. Pertama, plus 27 ditambah min 12. Ini artinya plus dalam kurung 27 dikurangi 12. Jadi hasilnya adalah plus 15. Yang nomor 2, negatif 10 ditambah positif 6. Ini artinya negatif dalam kurung 10 dikurangi 6. Yang hasilnya adalah sama dengan negatif 4 atau min 4. Contoh 4. Jumlah dua bilangan dengan nilai mutlak. Jadi tidak ada menggunakan tanda ya. Contohnya 1, 9 tambah 8. 9 tambah 8 berarti ini 9 nilai mutlak, 8 nilai mutlak. 9 tambah 8 sama dengan 17. Kemudian contoh kedua, 9 nilai mutlak ditambah negatif 8. Nah, 9 ditambah negatif 8 itu sama dengan 9 dikurangi 8, sama dengan 1. Berarti sama dengan 9, nilai mutlak 9 dikurangi nilai mutlak 8 ya. 9 ditambah negatif 8 sama dengan nilai mutlak 9 dikurangi nilai mutlak 8. 9 kurang 8, 1. Contoh ketiga, negatif 9 ditambah nilai mutlak 8. Ini sama saja dengan 8 dikurangi nilai mutlak 9. Yang ini artinya 8 kurangi 9 berarti min 1. Oke, semoga paham. Kita lanjutkan latihan 3. Soal 1. Hitunglah 1 plus 4 ditambah plus 13. 2 min 8 ditambah min 16. 3 min 7 ditambah plus 8. 4 plus 14 ditambah min 19. Soal 2. Hitunglah jumlah plus 3 dan min 3. Atau artinya plus 3 ditambah min 3. Berapa hasilnya? Soal yang ketiga, hitunglah 1, 9 ditambah 5. 2, min 5 ditambah min 7. 3, plus 8 ditambah min 3. 4, min 25 ditambah 16. 5, min 21 ditambah 21. 6, 0 ditambah min 37. Ya, silahkan dicoba dikerjakan di buku latihan kalian semua. Saya yakin Anda bisa. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.